Baik, kita buka pertanyaan sesi kedua, diskusi di sesi kedua yaitu yang dari YouTube. Sudah ada 3 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang sudah tercatat nih. Yang pertama yaitu dari Surhadiantra. Dari mana nih Surhadiantra ini? Oke, saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana menerapkan Permendes 21 jika peraturan bupati belum ada? Dalam menginput SDGs sering terjadi gangguan koneksi. Apakah tidak ada fitur draft dalam penginputan data? Saran, dalam pengeditan data di dashboard SDGs desa, sebaiknya dapat dilakukan enumerator dan juga sebaiknya data yang diinput enumerator dilakukan verifikasi oleh admin desa seperti halnya Monef Dana Desa. Pertanyaan kedua yaitu dari Denny Setiana. Apakah dibolehkan penggunaan dana desa untuk bidang APBDes selain pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana dalam upaya mempercepat pencapaian goals SDGs di desa? Baik, mungkin itu Ibu Novita, narasumber. Ada 2 pertanyaan dari YouTube, mungkin langsung bisa dijawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Untuk pertanyaan pertama dari Surhadiartra ST, bagaimana menerapkan Permendes 21 jika peraturan bupati belum ada? Jadi Bapak Ibu, untuk Permendes 21 ini bisa langsung digunakan oleh desa dengan terlebih dahulu membuat perdes tentang penggunaan dana desa. Tapi saya pikir untuk dari Kementerian Keuangan biasanya sudah diberikan template ya Bapak Ibu. Dari Kementerian Keuangan tuh biasanya sudah diberikan template untuk penggunaan dana desa yang ini juga akan mengkoneksi terkait Permendes 21 tersebut. Jadi kalau disampaikan bahwa peraturan bupati itu belum ada, saya pikir tidak juga ya. Jadi bisa langsung menggunakan Permendes 21 ini dengan memperhatikan template peraturan bupati terkait penggunaan dana desa, penghitungan tata cara perhitungan penggunaan dana desa yang setiap tahun diberikan oleh Kementerian Keuangan seperti itu. Dan apakah fitur draft dalam sering terjadi gangguan koneksi. Nah, kalau gangguan koneksi ini terkait majalah jaringan. Ya memang kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu sangat luas, indeks kesulitan geografisnya juga beraneka ragam karena saking luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, pegunungan, serta lautan dan sungai-sungai yang berliku-liku. Ya pasti jaringan itu juga pasti akan terganggu ya. Tapi kemarin Pak Kaban sudah menyatakan bahwa untuk SDGs ini jangan pernah berhenti untuk mencoba, coba saja terus, lakukan terus. Bahkan kemarin ada yang memang untuk data offline-nya ya di hardkan dulu, terus kemudian pergi ke kecamatan untuk mengonline-kannya seperti itu. Nah, jadi jangan berhenti untuk berusaha, untuk mencoba, setiap hari bisa dilakukan. Dan kalau ada waktu dan kesempatan mencari sinyal yang bagus, jaringan yang bagus, silakan dibuka. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Denny Setiana, apakah diperbolehkan penggunaan dana desa untuk bidang APBDes selain pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana? Nah, nanti mungkin akan diberikan jawaban oleh Pak Kaban karena
dana desa ini punya prioritas sendiri terkait Permendes prioritas yang diterbitkan oleh Kementerian Desa setiap tahunnya. Nah, jenis-jenis bidang belanja dan yang lainnya itu juga disesuaikan dengan Permendes prioritas tersebut. Nah, untuk pencapaian goal SDGs desa itu tidak hanya menggunakan dana desa atau dana transfer itu. Jadi goals SDGs desa ini berguna untuk intervensi bagi kewenangan kabupaten, provinsi, bahkan tingkat kecamatan seperti itu. Jadi bisa melihat jadi hasil-hasil SDGs ini bisa digunakan di RKPDes ya, di rencana kerja pemerintah desanya, atau bisa juga ditulis atau dicatat secara administrasi hasilnya itu di dalam DURKP namanya. Ya, DURKPDes yang dimana DURKP ini dibawa saat Musrenbang Cam untuk diperhatikan oleh kabupaten kota, terutama bapedanya masing-masing kabupaten kota tersebut, dan kemudian yang di RKP-nya itu bisa langsung dieksekusi atau diintervensi oleh desa itu sendiri. Nah, demikian jawab saya, mungkin Pak Kaban bisa menambahkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Novi. Pak Kaban menambahkan? Terima kasih Bu Novi, Mas Teguh. Ini Gus Surhadiatra ini pendamping desa di Kecamatan Namlingkung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pada dasarnya Pak Menteri Desa menyusun peraturan menteri itu memang istilah beliau itu dicari yang paling mudah untuk diterapkan. Jadi supaya tidak usah menggunakan surat edaran, peraturan dari pemerintah di bawahnya, pemerintah daerah, sudah bisa dijalankan. Jadi artinya penerapan Permendes 21 2020 praktis sudah, seperti disampaikan juga oleh Bu Novi, praktis sudah bisa dilakukan. Kemudian draft dalam penginputan data, terima kasih kami sampaikan ke tim teknis. Memang gangguan koneksi ini yang paling membuat putus jaringan. Kemudian ketika masuk kembali ada 80 pada saat ini servernya di Kementerian Desa itu memungkinkan 89.000 untuk data masuk sekaligus, dan itu sebabnya ketika ada gangguan koneksi memang posisinya kembali dari awal. Kami sampaikan ke tim teknis karena peluang untuk membuat draft itu bisa muncul di aplikasi di Android tentang pendataan SDGs desa. Kalau di dalam webnya mungkin belum muncul, tapi kalau di Androidnya memungkinkan untuk itu, nanti akan diperbaiki. Kemudian untuk pengeditan data dashboard ini sebetulnya yang bisa mengedit dari awal adalah admin desa. Jadi memang pada dasarnya Sekdes sebagai ketua Pokja relawan pendataan desa dan kemudian kepala desa itu yang bisa mengeditnya, yang bisa memperbaiki data-data yang salah gitu. Jadi bukan pendamping, tapi tetap ini admin desa, yaitu Sekdes dan Kades. Kemudian Gus Deni ini kalau melihat database-nya ini pendamping lokal desa ini di Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat. Gus Deni ini terima kasih. Jadi meskipun sekarang belum keluar peraturan Menteri Desa untuk prioritas penggunaan dana desa 2023, tapi sejauh pembicaraan sampai draft terakhir belum final ya, bisa saja terjadi perubahan. Sampai draft terakhir itu memang disampaikan dari pihak DPR, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa. Untuk 2023 baru ada aspek yang lain, bidang yang lain, yaitu pemerintahan desa yang berkaitan dengan infrastruktur pemerintahan desa serta dana operasional pemerintah desa. Jadi 2023, kalau untuk 2022 sesuai prioritas penggunaan dana desa, maka untuk 3 hal ini,
pemberdayaan, pembangunan, dan bidang kelima yang baru muncul itu tentang keadaan mendesak dan bencana. Kiranya begitu, Pak Teguh, Bu Novi.